Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke bagian 2 ya. Praktek decoder pengendali 7 segment ya. Jadi untuk bisa memahaminya, kita tentunya perlu membuat suatu permasalahan dulu ya. Ya, bagaimana script program dengan aksi sebagai berikut. Saat pertama kali dinyalakan, semua lampu mati ya. Maksudnya semua 7 segment ya. Semua 7 segmentnya. Semua 7 segment mati. Jadi ini maksudnya seperti ini ya. Ini mati semua seperti ini. Segmennya ada 4 di sini. Ketika switch 0 nyalakan, segmen ke 0 tampil 0. Maksudnya ini ya. Kalau ini ditekan, maka ini yang ini segmen ke 0 ya. Ke 0, 1, kedua, ketiga. Ya, jadi ada 4 ya. Kalau switch 1 ditekan, segmen ke 1 tampil 1. Artinya begini, kalau ini ditekan, ya, maka di sini akan tampil 1. Ya. Kalau switch 2 ditekan tampil 2. Yang ini akan tampil 2. Di sini 2. Ya. Jadi kalau ini ditekan, ini tampil 1. Kalau ini ditekan, ini tampil 2. Kalau ini ditekan, ini tampil 0. Kalau ini yang ditekan, tampil 1. Kalau ini yang ditekan, tampil 2. Wah, itu masalahnya ya. Yang ingin kita buat, yang ingin kita selesaikan. Dari masalah itu, kita berarti selanjutnya apa? Buat algoritmanya ya, sebagai berikut. Ini masalahnya ya. Ini kamu harus bisa nih, sekali lagi ya, Bapak sering mengulang-ulang nih. Kamu harus bisa mengubah dari satu masalah menjadi suatu algoritma seperti ini ya. Jadi belajar ya. Jadi pertama ini adalah main program. Biasanya di sini tuh masalah ini main program. Main program itu yang lurus nih. Ya, lurus ke sini. Dia akan balik lagi ke sini ya. Jadi seperti itu ya. Jadi saat pertama kali nyalakan semua lampu mati. Posisi di sini ya. Ini tuh, yang ini ya. Ini tuh di sini. Jadi dia kan nanya switch ditekan atau enggak mati. Berarti makanya dia posisi mati switchnya ya. Jika switch 0 ditekan, segmen ke 0 akan tampil 0. Jadi maksudnya dia akan bertanya apakah switch 0 ditekan. Kalau ditekan, maka segmen ke 0, ini akan 0, akan bernilai 0, akan ditampilkan 0 gitu ya maksudnya ya. Tapi biar bingung, nggak bingung dikit ketik 2 deh ya. Nah, gitu deh ya. Nah, ini berarti kan, ini berarti ketik 1 ya, supaya tandanya itu maksudnya ini adalah yang dimaksud adalah satu, yang ini maksudnya adalah tampilkan 2 gitu ya. Nah, itu ya. Nah, ini. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi ini adalah main programnya. Jadi switch 0 ditekan, maka tampilkan 0. Kalau tidak, mari switch 1 ditekan enggak. Kalau ditekan, tampilkan segmen ke 1, 1. Ya, ini ya. Kalau tidak, maka dia akan ke sini. Kalau tidak juga ya matikan segmen. Jadi segmen ini matikan di sini boleh, di sini juga boleh, tapi umumnya di bawah ya. Di bawah. Demikian ya ininya. Ini sudah berhasil, kamu sudah membuat algoritmanya, baru kita masuk ke script program ya. Ya, nah bahasa program yang sudah Bapak buatkan sebetulnya seperti ini nanti ya. Seperti ini kan kita harus bahas satu persatu supaya kamu lebih ngerti. Intinya kan kamu kan ingin bisa membuat, kamu belajar ya bagaimana menerjemahkan algoritma ini menjadi script program. Nah, kita belajar itu ya. Jadi ini script programnya yang lengkapnya, cuman ini kita biar lebih gampang dihilangkan dulu sebelah ya. Jadi sebenarnya mah panjang ya sebelah ya. Sebelah dulu ya. Ini saya perbesar ya. Nah, oke ya. Nah, jadi ini pertama kan di A, B, C, D, E, F, G
Ya, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Tentu di sini akan diterjemahkan ya. Mulai itu ini, mulai ini. Maksudnya adalah titik mulai ini ya. Mulai pertemuan ini ya. Mulai ini. Nah, apakah switch 0 ditekan? Ini namanya disebut main program yang saya bilang itu. Main program itu dari sini. Dari sini ya. Ini saya tab lah ya. Biar lebih enak. Nah, dari sini nih yang dari mulai ini sampai jam mulai. Nah, ya. Sampai jam mulai ini ya. Jadi dari sini ini jam not bit, ini berarti jam not bit. Lompat apabila port 0 bit 0 tidak true. Jadi lompat apabila port 0 bit 0 tidak true. Ini kan sudah dibahas ya di pertemuan 9 kalau tidak salah, atau di modul 9 ya. Jadi sebetulnya mengulang modul 9 ya. Jadi di situ ya. Bapak tidak perlu terangkan lagi ini karena di modul 9 sudah ada. Kamu kalau bingung ini lihat modul 9 lagi ya. Oke ya. Kalau dia ditekan bit yang ini ya, bit ini, berarti dia akan masuk ke mana? Masuk ke switch 0 on. Kalau tidak berarti ke sini ditekan enggak? Ya, yang ini ya, yang B ini adalah penjabaran yang B. Ini penjabaran yang A. Ini A. Ini penjabaran yang B. Kita coba bahas yang B ya. Kalau switch 1 ditekan berarti bit port 21 ya. Itu tidak true, artinya dia akan masuk ke switch 1 on. Ya, switch 1 on-nya di sini. Sini ya. Nah, ini switch 1 on-nya. Kita enggak tampilkan ya. Oke ya. Jadi kalau switch 2 ditekan ya, maka segmen-segmennya akan, oh ini kebanyakan ya. Ini kan 1 2 3. Ini 1 2 3. Oh ini enggak termasuk ya. Sorry. Nah, ini enggak termasuk, seperti ini aja ya. Jadi satu yang ini itu kemari, yang ini itu ini ya, yang ini itu ini. Nah, setelah itu mov P1 ini adalah perintah untuk mematikan seluruh angka ini, seluruh segmen ini dimatikan. Ya, ini perintahnya. Kok bisa begitu? Nanti kamu lihat lagi nih ya. Di mana? Di modul, berarti modul 8 ya kalau tidak salah. Modul 9 ini ya. Modul 9 ya. Betul. Nah, kalau ini berfungsi untuk mengembalikan port 3 bit 3, port 3 bit 4 ini adalah untuk mengontrol atau mengendalikan decodernya ya, ini ya, mengembalikan nilai decoder ke default ya. Ini. Setelah itu jam mulai ini untuk kembali ke sini. Jadi dia akan posisi selalu mematikan ya, selalu mematikan. Dia akan ini dari sini ke sini, sini, balik lagi ke sini. Ini juga sama. Dari sini A, B, C, D, balik lagi. Jadi ini A, B, C, D, balik lagi. Ini jadi A, B, yang ini B, yang ini C, yang ini D. Kalau ini memang tidak ada di sini, ya, nggak ada di sini. Jadi ini untuk mengembalikan ke default dari nilai decoder, ya. Setelah itu jam mulai, balik lagi sini. Jadi akan muter begini terus nih, sampai ada yang ditekan di sini ya. Kalau ditekan, maka dia akan mengambilkan segmen-segmen ke 0, akan mengambilkan 0. Makanya di sini, kalau ditekan, maka ke switch 0, berarti ke sini ya. Switch 0 ini saya tab dulu ya. Oke, berarti kita masuk ke sini. Nah, ketika ini kan ini. Jadi ini adalah dari sini ke sini itu adalah E. Ini ya. Dari sini, ini E. Ya, di mana E ini balik lagi ke jam mulai lagi. Dia akan kemari. Kalau ditekan dia akan muter di sini. Kalau ini yang ditekan dia akan muter dari sini kemari, sini. Jadi loop ya. Baik. Ini gunanya apa? Ini gunanya untuk mengaktifkan decoder supaya yang tampil itu ini.
Ya, yang tampil itu ini, yang aktif tuh ini. Ya, saya kecilkan ya sedikit ya, biar kelihatan semua. Nah, yang aktif tuh ini. Ya, sesuai dengan rangkaiannya nih. Ya. Nah, ini ya, kan ini. Oke, seperti ini ya. Jadi supaya yang aktif ini, maka yang harus aktif adalah key 0. Dia key 0 ini akan tampil kalau misalkan di sininya false ya. Jadi key 0 akan high. Karena key 0 high, maka transistor 0 akan on ya, sehingga yang aktif itu ini. Selainnya ini false, sehingga dia akan yang ini, yang lainnya dia akan di sini high, sehingga dia akan posisi di sini akan plus semua ya. Dia akan non aktif semua transistor ini, sehingga ini akan mati semua. Jadi yang nyala cuma ini satu ya. Ini ada di bagian satu ya, dia penerangannya ya. Nah, udah. Kalau bagian satu kamu paham, berarti kamu udah nggak perlu ini lagi ya. Bapak hanya menjelaskan ulang ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian ini move A ini untuk menampilkan angka 0 ya. Ini untuk ini ada di bagian satu ya, semuanya ini ya. Nah, setelah itu kalau sudah tampil 0, maka dia akan jump ke mulai lagi. Ya, demikian ya. Nah, setelah ini saya percepat karena waktu kita kan cuma 15 menit ya di bagian kedua ini. Setiap satu video itu. Jadi kita anggap aja kamu ceritanya sudah membuat skripnya seperti ini ya. Gitu. Jadi ini sebetulnya yang ini skrip yang tambahan ini ya. Ini adalah pengulangan saja, ini sama dengan ini ya. Sama dengan ini. Cuma di sini yang ini ya, ini fungsinya untuk mengaktifkan ya, mengaktifkan 7 segment ke 1 ya. Yang ini. Ini kan ke 0, ini ke 1 ya. Jadi ini adalah untuk mengontrol decoder ya, supaya mengaktifkan 7 segmen yang ini. Yang ke 1 ya. Kemudian ini ya, dari sini ke sini. Ini sebetulnya adalah untuk menampilkan 7 segmennya supaya menampilkan angka 1 di sini ya, gitu. Yang ini juga sama ya. Yang ini juga sama. Ini untuk mengaktifkan decoder ya, supaya yang aktif itu yang 7 segmen ke 2 yang ini ya, 2, dan yang ininya supaya menampilkan angka 2 yang ini. Ya, ini menampilkan angka 2. Ya, ini bisa kamu lihat di modul ke-11. Ini kan rangkaian modul ke-10 yang ini ya. Ini kan rangkaiannya. Jadi kamu harus benar-benar mempelajari setiap modul biar bisa ngerti tentang decoder ini. Oke, ini setelah kamu selesai, lah itu kamu uji coba ya ke dalam ini, ke dalam Enzim ya. Nah, di sini kamu ketik ya, ini untuk mempercepat aja ya. Cepat aja kita sudah ketik seperti ini dari script awal ya, ini sampai switch 1, switch 2 ya. Udah diketik ya. Setelah itu kita coba run, kita tes ya. Run. Nah, sudah jalan nih, kita coba sekarang tik 0. Nah, udah ya. Tik 0 dia jadi 0. Tik 1, tik 1. 1 di sini. 2 di sini ya. Berarti sudah berhasil ya. Artinya permasalahan yang ini ya kita sudah pecahkan ya. Jadi kalau ada masalah kamu berubah menjadi algoritma, setelah itu kamu rubah menjadi script program. Itu tugas kamu ya. Dan bagaimana kamu mencobanya. Silakan nanti dilatih ya, diulang-ulang, dipahami setiap kalimat ini ya. Karena di dalam satu tutorial ini akan banyak sekali materinya, dicatat juga di buku catatan ya. Yang penting-penting dicatat ya. Kita itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.